Selamat sore, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sore hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Setiap kita yang sudah mengenal kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan melalui Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Dia hadir dimanapun kita beribadah sore hari ini. Bagi setiap kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kebenaran itu akan tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Dia ada dimanapun kita berada, kapanpun dan sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, akan menyertai kita di dalam kebenaran dan kasih. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih jika sore hari ini Engkau kembali mengumpulkan setiap kami. Dimanapun kami berada, kami percaya sepenuhnya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan sekali lagi kami memohon di dalam nama Yesus, Anak Tunggal Allah, biarlah kehadiran-Mu boleh membawa pemulihan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam keluarga-Mu dan di dalam gereja-Mu ini ya Tuhan. Untuk kami kembalikan semua itu bagi kemuliaan nama-Mu. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, baik yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu boleh membawa setiap kami mengenal Engkau dengan lebih baik. Mengenal Engkau sebagai kebenaran, dan kami boleh menjalankan kebenaran itu dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin mengasihi Engkau dan mengasihi sesama yang Kau tempatkan di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita angkat hati dan pikiran kita dengan sepenuh hati. Kita fokus hanya kepada Tuhan. Dan biarlah melalui pujian dan penyembahan kita yang kita angkat, nama Tuhan dimuliakan dan nama Tuhan ditinggikan. Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kembali pada sore hari ini. Mari kita mau memberikan yang terbaik untuk Allah kita. Sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan penuh sukacita, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naik
bagi Dia Sang Raja, oh nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat doa-doa kita ke hadapan Tuhan sebelum kita melanjutkan pujian dan penyembahan kita. Shalom, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kemurahan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau menaikkan doa-doa kami ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi kebaktian online yang setiap minggu kami adakan. Bapa, kami menyerahkan para pastors yang melayani firman Tuhan, begitu juga dengan worship team dan children campus teachers. Di dalam mereka mempersiapkan kebaktian online. Bapa, kami minta hikmat, urapan Roh Kudus menyertai mereka, sehingga mereka boleh melayani kami semua. Bapa, kami juga menyerahkan khotbah seri bertumbuh dalam kebenaran dan kasih. Biarlah melalui khotbah seri ini Tuhan, kami semua boleh dikuatkan, kami boleh bertumbuh semakin hari semakin kuat di dalam iman percaya kami kepadamu, menyerahkan semuanya hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kami boleh semakin hari semakin mengasihi-Mu dan sesama kami. Kami berdoa Tuhan bagi kebangkitan rohani bagi setiap kami, khususnya anak-anak muda juga Tuhan. Biarlah Engkau terus bekerja melalui kehidupan anak-anak-Mu. Bapa, kami menyerahkan para senior di gereja kami, khususnya bagi kesehatan mereka. Kami berdoa buat kesembuhan bagi yang sakit. Berdoa buat Om Herman, Om John, Tante Leonie. Biarlah Engkau juga yang menjamah mereka ya Tuhan, memberikan mereka kekuatan dan kesembuhan. Berdoa bagi mereka yang sedang kesepian ya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang sendiri yang memberikan penghiburan bagi setiap mereka. Kami berdoa bagi kesembuhan Pastor Roy Gunarso, yang mungkin sekarang sedang mengalami berbagai macam health condition. Tuhan, Engkau mengetahui, Engkau memimpin, dan Engkau memberikan kesembuhan bagi Pastor Roy. Bapa, kami juga mau berdoa bagi para homeless people yang ada di sekitar kami, khususnya di dalam menghadapi udara weather yang dingin saat ini. Biarlah mereka boleh mendapatkan tempat yang layak. Tolong setiap kami ya Tuhan yang mempunyai beban, punya hati untuk membantu mereka, meringankan beban mereka ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia yang saat akhir-akhir ini sedang mengalami berbagai macam musibah alam seperti banjir, longsor, gempa di berbagai daerah. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu semua masyarakat yang terkena dampak daripada musibah ini. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, penghiburan bagi mereka. Tolong Tuhan, biar pemerintahan dapat bekerja sama, membantu menyalurkan berbagai macam keperluan, makanan, obat-obatan, dan hal-hal yang lain ya Tuhan kepada
para masyarakat yang terkena dampak. Tuhan, berikan mereka penghiburan bagi yang berduka. Mereka boleh mereka juga boleh memperoleh kekuatan, sehingga melalui semua ini Tuhan, Indonesia boleh semakin dipulihkan dan semua masyarakat boleh merasakan damai dan mereka boleh mengalami kesejahteraan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Kau mendengar seruan setiap doa anak-anak-Mu yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Mazmur 18 ayat yang ke-31 berfirman, Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Kami percaya Tuhan, ketika kami berlindung dan berserah hanya kepadamu, Engkaulah Allah kami yang menjadi perisai di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami sungguh percaya ya Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus
Puji Tuhan. Mari kita membaca bagian firman Tuhan dalam 2 Yohanes ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita akan membahas perikop ini sekali lagi, melanjutkan apa yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini surat pembukaan dari Yohanes. Ayat yang pertama. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Ayat yang kedua, oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Ayat yang ketiga, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih jika saat ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa hanya Allah Roh Kudus yang bisa menolong kami, bisa mengerti kebenaran firman Tuhan ini ya Tuhan. Dan yang bisa menolong kami menerapkan kebenaran firman Tuhan ini dan memberikan keberanian untuk kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini ya Tuhan. Oleh sebab itu kami sekali lagi mengundang kuat kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Nyatakan kebenaran firman Tuhan ini bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, satu kali saya mengendarai mobil dan tiba di perempatan jalan. Lampu dari arah saya berwarna hijau. Artinya saya boleh melanjutkan perjalanan melewati perempatan jalan. Namun mobil di depan saya agak tersendat, agak macet. Jadi saya lebih baik berhenti di belakang garis putih supaya ketika lampu di depan saya berwarna merah, saya tidak menghalangi jalan di kiri kanan saya. Tetapi tidak demikian dengan mobil yang ada di samping saya. Ya, seorang perempuan, dia sedang mengendarai mobil sambil memegang handphonenya, mungkin agak kurang konsentrasi. Jadi dia terus saja melaju dan dia merasa benar karena mungkin juga traffic light-nya berwarna hijau. Jadi dia terus melaju dan tersendat, ternyata dia ada di tengah-tengah di perempatan jalan. Dan benar saja dugaan saya, Bapak Ibu Saudara, traffic light berganti menjadi merah, artinya bagian jalur saya harus berhenti dan jalur di kiri kanan hijau mereka boleh jalan. Dan tentu saja mobil yang ada di samping saya tadi menghalangi jalur di samping kiri kanan yang mulai traffic light-nya berwarna hijau, mereka siap untuk jalan. Dan kita tahu biasanya di Vancouver keadaan seperti itu, para pengendara biasanya akan mulai membunyikan klakson atau mengangkat tangannya. Dan biasanya orang yang ada di tengah jalan pun, karena dia merasa benar bahwa dirinya tidak melanggar karena waktu dia lewat adalah berwarna hijau, dia pun akan sama-sama ngotot bahwa dia dalam keadaan benar. Pengalaman ini sangat berbeda ketika kita mengendarai mobil di Jakarta atau di Bandung. Ya, mungkin beberapa di antara kita memiliki pengalaman seperti yang saya alami beberapa tahun yang lalu ketika ada di Indonesia. Ya, dalam keadaan yang sangat macet, kita hampir tidak pernah melihat ada orang yang marah-marah kepada kita atau mungkin membunyikan klakson. Saya melihat semua pengendara mobil sibuk bagaimana mereka bisa meloloskan mobilnya dari kemacetan yang sedang berlangsung. Mereka sibuk dan mereka tidak memperhatikan dan tidak menyalahkan orang lain. Ya, mereka tetap berusaha bagaimana mengendarai mobil yang hanya beberapa senti dari kaca spionnya. Yang penting mobilnya tidak tergesek atau menabrak mobil orang lain. Tapi mereka begitu sibuk bagaimana caranya bisa lolos dari kemacetan tanpa menyalahkan mobil-mobil yang lain.
Ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu Saudara, mana yang lebih bagus? Ya. Pengendara yang ada di Kanada atau yang ada di Indonesia? Ya. Mana yang biasanya membuat orang bertengkar? Apakah merasa dirinya benar atau merasa sama-sama salah? Ya, saya melihat Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di Indonesia, di Jakarta atau di Bandung ketika diperhadapkan dengan kemacetan, mereka lupa untuk marah kepada orang lain. Mereka tidak mau marah kepada orang lain karena mereka semua sama-sama merasa bahwa dirinya salah. Lampu merah mereka tetap jalan, lampu hijau juga mereka jalan. Ya, semua tahu bahwa mereka dalam keadaan salah. Jadi mereka tidak mau membenarkan dirinya. Terbalik dengan yang ada di Vancouver. Ya. Mereka semua merasa dirinya benar, sehingga mereka bertengkar. Bapak Ibu Saudara, kebanyakan keributan terjadi justru karena orang merasa dirinya benar. Ya, seperti yang baru saja kita saksikan bersama di dalam pemilu terakhir di US yang memakan beberapa jiwa. Karena salah satu dari peserta pemilu dan para pengikutnya merasa dirinya benar. Keributan suami dan istri terjadi juga karena masing-masing merasa dirinya benar. Ya, baru-baru ini saya membaca di mana seorang anak laki-laki melaporkan ibunya ke polisi karena dia merasa benar tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Kita juga barusan membaca di mana seorang anak perempuan yang melaporkan ibunya ke polisi karena urusan rumah tangga, dia merasa dirinya benar. Ya. Sekali lagi, keributan dan pertengkaran terjadi karena seseorang merasa dirinya benar. Merasa diri lebih benar dan tidak mau disalahkan merupakan sikap manusia pada umumnya. Ini bukan masalah yang baru. Ini masalah sejak manusia pertama diciptakan, yaitu Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh di dalam dosa, maka Adam merasa dirinya lebih benar daripada Hawa. Dan Hawa juga tidak mau disalahkan. Dia menyalahkan ular. Dengan kata lain, Hawa juga sedang menyalahkan Tuhan yang menciptakan ular. Artinya dia merasa lebih benar dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Sering merasa diri benar atau lebih benar. Kalaupun kita merasa salah, tetap orang lain lebih bersalah daripada kita. Sekalipun sedikit. Bahkan ketika diperhadapkan dengan Tuhan pun, kita tetap tidak mau mengakui dengan tulus hati atau kerendahan hati bahwa sebenarnya ini semua karena dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Kita masih menyalahkan orang lain. Saya melakukan kesalahan ini atau saya melakukan dosa ini karena suami saya, bla 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 bla, atau istri saya, atau mungkin mertua, atau menantu, atau mungkin anak-anak kita. Ketika kita jatuh di dalam dosa atau melakukan kesalahan, kita masih menyalahkan presiden kita, peraturan pemerintah, dan banyak alasan lainnya. Dan rupanya Bapak Ibu Saudara, penyakit membenarkan diri baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia itu merembet kepada hal-hal yang jauh lebih dalam lagi yang membawa dampak kepada kehidupan rohani, kehidupan yang membawa kekekalan. Manusia mulai berpikir bahwa untuk bisa diterima oleh Allah, untuk Allah bisa berkenan sepenuhnya terhadap hidupnya adalah dengan melakukan hal yang benar,
hal yang suci, yang kudus di hadapan Tuhan. Pandangan yang salah seperti inilah yang ingin diluruskan oleh Yohanes di dalam surat 2 Yohanes ini yang ditujukan kepada ibu dan anak-anaknya seperti yang kita sudah bahas minggu yang lalu. Ya. Kita diingatkan kembali Bapak Ibu Saudara bahwa situasi dan kondisi ketika Yohanes menuliskan surat ini adalah kekristenan sudah memasuki generasi kedua dan ketiga. Yang mana Bapak Ibu Saudara sudah mulai banyak pengajaran-pengajaran yang sesat yang diajarkan oleh pengajar-pengajar atau nabi-nabi palsu. Khususnya yang berkaitan dengan Allah Tritunggal, pribadi yang kedua dan pribadi yang ketiga. Di mana mereka mengajarkan bahwa Tuhan Yesus sebagai pribadi Allah yang kedua itu bukanlah manusia sejati. Orang yang mati di atas kayu salib itu bukan Yesus tetapi orang lain. Pengajaran-pengajaran seperti inilah yang ditentang oleh Yohanes, yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, atau guru-guru palsu ketika itu. Yang mana tidak mau menerima keberadaan Yesus sebagai Allah pribadi kedua yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Pengajaran yang menyampaikan bahwa manusia dibenarkan oleh Allah karena melalui apa yang mereka perbuat bagi Allah. Jangan salah Bapak Ibu Saudara, tentu saja Allah akan suka dengan semua perbuatan baik yang kita lakukan. Karena untuk itulah manusia diciptakan. Namun akan menjadi salah jika manusia memiliki pemikiran bahwa ketika kita berbuat benar dan baik di hadapan Tuhan, maka itu bisa menyelesaikan dosa di hadapan Tuhan. Dalam hal inilah Yohanes ingin menyampaikan satu kebenaran di mana manusia hanya bisa dibenarkan oleh Allah ketika dia percaya kepada pribadi yang kedua, yaitu Yesus yang adalah kebenaran, yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa setiap manusia yang percaya kepadanya. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama dan yang kedua, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi hanya oleh iman manusia dibenarkan, bukan karena perbuatan-perbuatan baik. Ini yang dimaksudkan dengan sudah mengenal kebenaran. Seperti yang kita sudah bahas di ayat yang pertama. Mari kita membaca sekali lagi 2 Yohanes ayat yang pertama. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Minggu lalu kita sudah belajar tentang arti dari mengenal kebenaran. Yang mana kebenaran ini mengacu kepada pribadi Yesus yang adalah kebenaran, yang mengajarkan kebenaran dan membenarkan orang berdosa yang percaya kepadanya di hadapan Allah. Yesus Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri. Oleh sebab itu dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau kita mengacu kepada ayat yang pertama ini, maka kata mereka di sini adalah mereka yang sudah dibenarkan, mereka yang sudah menerima kebenaran, mereka yang percaya dengan iman bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosanya, maka dia akan dibenarkan di hadapan Allah. Maka kata mengenal di sini
Atau kata mengenal kebenaran di sini artinya sudah mengalami kebenaran. Sudah dipersatukan dengan kebenaran. Sudah dimiliki oleh kebenaran. Dalam hal ini dimiliki oleh Yesus Kristus, Sang Mesias. Dengan kata lain, orang yang mengenal kebenaran artinya orang yang sudah kembali dipersatukan dengan Tuhan. Didamaikan dengan Tuhan. Kata yang sama digunakan ketika Musa menuliskan di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat ayat yang pertama berbicara tentang manusia itu bersetubuh dengan Hawa, memiliki pengertian yang sama, dipersatukan atau menjadi satu. Ya, juga kata yang sama dituliskan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga, memiliki pengertian yang sama ketika Yesus berdoa di saat-saat terakhir dia mau ditangkap dan disalibkan. Dia menuliskan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ini berbicara tentang kesatuan atau dipersatukan dengan pribadi Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan ke ayatnya yang kedua. Yohanes menuliskan, oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Melalui ayat ini, Bapak Ibu Saudara, Yohanes ingin menyampaikan bahwa orang yang mengenal kebenaran sekarang disertai oleh kebenaran. Artinya disertai oleh Yesus Kristus. Dengan kata lain, Roh Yesus Kristus tinggal di dalam setiap orang percaya, menyertai kemanapun orang percaya itu berada. Dan ini bersifat kekal selama-lamanya. Dengan demikian maka kehadiran Yesus sebagai kebenaran di dalam kehidupan orang percaya atau penyertaan Yesus di dalam kehidupan orang percaya merupakan penggenapan dari nubuatan atau janji Allah kepada umat Israel. Yang dituliskan dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Yaitu, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan dia Immanuel. Ya, kelahiran Yesus Kristus melalui Maria yang dituliskan dalam Matius 1:23. Kita sudah membahas waktu Natal kemarin lalu, tetapi kita coba baca ayat ini sekali lagi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi dalam setiap kehidupan orang percaya, Yesus menyertai orang tersebut. Kebenaran itu ada di dalam kehidupan orang percaya sampai selama-lamanya. Artinya sekali lagi keselamatan merupakan kepastian atau kehidupan kekal merupakan kepastian. Mengapa? Karena sudah tidak tergantung lagi dengan apa yang diperbuat orang percaya kepada Tuhan. Darah Yesus sudah mengampuni dosa manusia yang percaya kepadanya. Cukup untuk menebus seluruh dosa manusia yang percaya kepadanya. Dalam hal inilah kita harus bersyukur kepada Tuhan. Setiap kita yang sudah mengenal kebenaran, memiliki kebenaran, dan kita dimungkinkan untuk melakukan kebenaran. Karena kita disertai, kita diberikan kekuatan untuk melakukan kebenaran. Dan kalau kita kembali kepada teks dan tema kita berbicara tentang berjalan atau bertumbuh di dalam kebenaran dan kasih, kita dipanggil untuk melakukan kebenaran dan dalam hal ini mengasihi. Kita bisa mengasihi dengan benar-benar mengasihi apa adanya. Mengasihi dengan tulus. Bukan untuk menerima
kasih, melainkan untuk memberikan kasih. Kalau kita memiliki kebenaran, artinya kita memiliki kasih. Karena Allah adalah kasih. Kasih itu menyertai kita kemanapun kita berada. Kemanapun kita berjalan. Dimanapun dan kapanpun. Pada saat kita disakiti, kita dihianati, kita memiliki kasih itu. Kasih itu tidak pernah meninggalkan kita. Pada saat sehat atau pada saat sakit, kasih itu ada di dalam kehidupan kita. Pada saat senang atau pada saat sedih, kasih ada bersama dengan kita. Pada saat kita gagal, pada saat semuanya berjalan dengan baik, lancar-lancar saja, kasih ada bersama dengan kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan apapun kita bisa mengasihi. Karena kita mengasihi bukan tergantung kepada situasi dan kondisi. Tetapi kepada apa yang ada di dalam hati kita, yaitu kasih yang dimiliki oleh kebenaran yang ada di dalam kehidupan kita. Kasih yang didasarkan kepada apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Itu yang harus menjadi dasar bagaimana seharusnya kita mengasihi. Dan kalau kita mengasihi, maka kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karakter-karakter kita sebagai orang Kristen akan semakin dewasa di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Amin Bapak Ibu Saudara. Yohanes menutup di ayat yang ketiga. Mari kita membaca bersama-sama 2 Yohanes ayatnya yang ketiga. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Kasih karunia artinya kita menerima kebaikan Tuhan yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerima kebaikan itu. Artinya kasih karunia yang dimaksudkan di sini adalah kasih karunia khusus. Memang Allah memilih kita untuk menerima kasih karunia itu. Ini bukan kasih karunia secara umum. Allah memberikan kasih karunia secara umum. Ya, kita percaya kepada Tuhan atau tidak, kita sedang suci atau kudus, kita berbuat jahat atau tidak. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, memberikan kehidupan, memberikan oksigen, memberikan hujan, memberikan panas, memberikan makanan. Ini berbicara tentang kasih karunia secara umum, tetapi yang dimaksudkan di sini berbicara tentang kasih karunia secara khusus, di mana Tuhan hanya memberikan kepada orang-orang tertentu saja. Yang dalam hal ini kalau kita mau mengaitkan dengan kehadiran Yesus, kasih karunia yang diberikan kepada Maria untuk mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia khusus bagi setiap kita yang sudah dibenarkan. Dengan demikian maka seharusnya kita sebagai orang percaya bersyukur karena dipilih Allah untuk mengalami dan menerima kasih karunia Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang pilihan Tuhan. Kasih karunia yang Tuhan berikan bukan hanya dibagikan secara cuma-cuma berkaitan dengan keselamatan saja, tetapi juga selama kita hidup di dunia ini setelah diselamatkan, setelah dosa-dosanya dihapuskan. Mari kita ingat-ingat Bapak Ibu Saudara, kalau bukan karena kasih karunia Allah, bagaimana mungkin kita masih bisa hidup seperti sekarang ini. Kalau kita mau jujur dan rendah hati di hadapan Tuhan, seberapa banyak Allah sudah melupakan
dan seakan-akan tutup mata dengan dosa-dosa dan kesalahan kita. Saya bukan mengajarkan bahwa karena kita mengalami kasih karunia Allah secara khusus maka kita bebas berbuat dosa seenaknya. Tidak. Saya sedang tidak mengajarkan seperti itu. Tetapi kita sudah menerima kasih karunia itu. Kasih karunia khusus yang daripada Tuhan, yang tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan, untuk semakin kita hidup semakin selaras, semakin mentaati perintah-perintah Tuhan. Itu yang saya maksudkan dengan kasih karunia, atau yang Yohanes maksudkan di dalam ayat yang ketiga ini. Kata kedua yang digunakan oleh Yohanes adalah rahmat atau kemurahan hati Tuhan. Di mana Tuhan senantiasa bermurah hati kepada kita. Dia mau menerima kita ketika kita bertobat dan berbalik kepada Dia. Allah tidak pelit untuk mengampuni setiap kita yang mau berbalik dan bertobat kepadanya. Bahkan Allah seringkali memberkati lebih daripada yang kita pikirkan. Allah memberikan lebih banyak dari apa yang kita perlukan. Karena Allah tidak pelit. Dia penuh dengan kemurahan hati kepada setiap kita yang sudah mengalami kasih karunia secara khusus. Dan jika kita kaitkan dengan pertumbuhan di dalam kebenaran dan kasih, dengan kemurahan hatinya, maka setiap kita yang berjalan dan bertumbuh di dalam kebenaran dan iman akan terus-menerus mengalami pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Dan kata ketiga di dalam salam pembukaan ini yang digunakan oleh Yohanes adalah kata damai sejahtera. Ini memiliki pengertian tentang rasa damai yang ada di dalam kehidupan setiap orang percaya yang mau berjalan dan bertumbuh di dalam kebenaran dan kasih. Ini bukan berbicara tentang pendamaian manusia berdosa dengan Tuhan. Itu kita sudah bahas. Yohanes memberikan penekanan di dalam mengenal kebenaran. Tetapi dalam hal ini adalah perasaan damai. Ya, adanya perasaan damai ketika kita berjalan di dalam kebenaran, dan di dalam teks ini berbicara tentang mengasihi. Ketika kita mengasihi dengan tulus, maka ada perasaan damai dalam kehidupan kita. Ketika kita mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang melakukan kejahatan kepada kita, maka hati kita akan menjadi damai. Bukankah kita seringkali menjadi gusar, marah, dan tidak bisa tidur ketika kita disakiti dan kita membenci orang tersebut, dendam kepada orang tersebut. Tetapi sebaliknya ketika kita menjalankan kebenaran yang dalam hal ini adalah mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, kita justru mengalami rasa damai. Ini yang dimaksudkan oleh Yohanes. Perasaan damai ketika kita melakukan kebenaran-kebenaran yang diperintahkan oleh Tuhan. Bukankah ketika kita melakukan dosa, ketika kita tidak mentaati perintah Tuhan, dan kita tahu kita sedang melanggar, bukankah hati kita menjadi tidak tenang? Tetapi sebaliknya ketika kita melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, hati kita menjadi damai. Ini yang dimaksudkan oleh Yohanes. Bapak Ibu Saudara, bertumbuh dalam kebenaran dan kasih. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kita yang sudah mengenal kebenaran, yang sudah memiliki kebenaran, yang sedang disertai oleh kebenaran. Artinya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa setiap kita yang percaya kepadanya, supaya ketika kita mati, masuk surga, tinggal bersama Bapa selama-lamanya di surga, bukan
hanya menjadi tujuan utama kehidupan kita. Tetapi sebenarnya ketika kita ada di dunia ini, Tuhan rindu kita boleh hidup di dalam kebenaran supaya dunia tahu bahwa ada Allah yang mengasihi dunia ini. Yang mengasihi orang-orang berdosa. Supaya kasih yang sudah kita alami boleh kita bagikan, boleh kita beritakan. Supaya mereka bisa mengalami kasih seperti yang sudah kita alami. Bagaimana dunia bisa tahu bahwa Allah mengasihi mereka? Kalau bukan karena kita melakukan kasih atau mengasihi mereka yang ada di sekitar kita. Inilah kesempatan yang harus kita ambil. Bagikan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur karena kami sudah mengalami kebenaran. Kami sudah memiliki Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kami yang percaya kepadamu. Bahkan Engkau sekarang tinggal di dalam kehidupan kami, setiap orang percaya. Dan Engkau menyertai setiap kami, orang percaya. Tuhan Yesus tolong. Kami boleh menjalankan kebenaran di dalam kehidupan kami. Kami bukan saja tahu akan kebenaran, tetapi kami menjalankan kebenaran. Dan di dalam hal ini, kami boleh mengalirkan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Seperti Engkau sudah mengalirkan kasih itu dalam kehidupan kami. Pakailah kami ya Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini. Biarlah roh-Mu yang ada di dalam kehidupan kami memberikan kekuatan, penghiburan, hikmat di dalam kami menjalankan semua kebenaran ini bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan kembali berjumpa hari Kamis malam jam 8.30 di dalam renungan dan doa malam. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Nehemia pasalnya yang kedua, sesi yang ke-8. Mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, rahmat dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara, jemaat semuanya mulai dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berjalanlah di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Muliakanlah Allah di dalam sisa kehidupanmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami sungguh percaya ya Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai.
yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang.